Cleopatra menikah usia 10 tahun ya. Dan pada masa itu dinasti Ptolemai banyak melakukan perkawinan dengan kerabat dekat atau mungkin biasa kita sebut dengan perkawinan saudara. Hari ini kita akan belajar membaca peta silsilah dari dinasti Ptolemai, cikal bakal dari Cleopatra. Nah, di generasi pertama dari Ptolemai ini, ya, nah ini terjadi pernikahan dengan dua pria. Ya. Nah ini pernikahan dengan dua pria. Nah, menghasilkan dua anak, ya, sama-sama laki-laki. Ya. Nah kemudian kawin dengan bukan kerabat dekat. Ya. Kawin dengan bukan kerabat dekat. Nah teman-teman yang masih bingung dengan simbol-simbol ini bisa dilihat di seri 1, 2 maupun 3 dari peta silsilah ini ya. Silahkan dibaca di deskripsi dan jangan lupa like, komen, dan share. Nah ini generasi kedua tadi menghasilkan dua anak kawin dengan bukan kerabat ya. Nah masing-masing ini menghasilkan anak ya. Jadi saudara lain bapak tadi menghasilkan anak. Yang pertama itu anaknya laki-laki, sementara saudaranya itu punya anak perempuan. Nah inilah yang mulai terjadi perkawinan dengan kerabat dekat. Jadi ini kawin dengan dengan sepupu ya, kawin dengan sepupunya, ya, kawin dengan sepupunya. Nih mulai terjadi pada generasi ketiga. Pada generasi ketiga, kemudian ini punya dua anak, laki-laki dan perempuan. Nah ini juga dikawinkan. Ya, kawin mereka berdua ini ya. Jadi saudara laki-laki dan perempuan ini kawin, punya satu anak. Nah karena anak satu ini dia kawin dengan orang luar ya, bukan dengan saudara. Nah, anak satu laki-laki kawin dengan orang luar. Jadi kawin dengan kerabat dekat tadi dimulai dari generasi 3 dan keempat ya. Generasi kelima karena satu anak dia kawin dengan orang luar. Nah ini punya 3 anak. Anak pertama laki-laki, kedua perempuan, ketiga laki-laki. Anak pertama dan anak kedua kawin saudara lagi ya, kawinan saudara lagi. Nah ini punya satu anak perempuan. Anaknya ini kawin dengan apa ini istilahnya? Saudara orang tuanya. Nah, berarti paman ya. Kawin dengan pamannya. Jadi kawin dari adik orang tuanya. Nah, anaknya ini kawin dengan saudara dari orang tuanya tadi, ya. Ini punya anak 2 yang juga kawin dengan saudaranya, ya. Jadi 2 anak ini kawin dengan saudaranya. Ya. Kemudian punya anak 3, ya, punya anak 3. Nah ini yang 2, ya, yang anak kedua dan anak ketiga ini kawin dengan ini punya 2 anak, punya 2 anak. Ya. Generasi ke-8 ini kawin dengan saudara lagi, punya 2 anak perempuan, ya, punya 2 anak perempuan. Yang anak kedua ini kawin dengan orang luar, ya, bukan dari kerabat dekat gitu ya.
Nah, ini punya beberapa anak, ya. Salah satunya adalah Cleopatra. Kemudian juga ada Ptolemy ke-8. Nah, juga ada yang lain, ya. Oke, nah ini yang generasi ke-9 ini, anaknya dua-duanya perempuan. Anak kedua ini kawin dengan bukan kerabat dekat, ya. Punya anak, nah, di antaranya ini adalah Cleopatra dan Ptolemy 8. Juga ada Ptolemy 14, ya. Nah, ini semuanya, beberapa ya, ada juga anak-anak yang lain, ya. Ini beberapa kawin dengan Cleopatra, antara lain Ptolemy 8, Ptolemy 14 di beberapa referensi itu juga kawin dengan Cleopatra. Dan inilah Cleopatra yang juga menjadi yang memimpin pasukan untuk melawan Romawi, ya. Nah, ini Cleopatra ini punya hubungan asmara juga dengan Julius Caesar, ya. Julius Caesar dan juga Marcus Antonius. Nah, jadi banyak ini kawinnya dengan orang Cleopatra yang ini, ya. Dengan laki-laki banyak ini, ada Ptolemy 11, Ptolemy 14, Marcus Antonius. Jadi Cleopatra ini banyak kawin dengan orang luar, antara lain Marcus Antonius, kemudian juga Julius Caesar, dan dialah yang nanti memimpin pasukan saat terjadi perang dengan Romawi. Nah, ini adalah Cleopatra, ya. Jadi pada silsilah Cleopatra ini banyak terjadi hubungan perkawinan dengan kerabat dekat, ya. Bahkan dengan saudara, dengan paman atau saudara dari orang tuanya. Nah, itu juga ada terjadi di dinasti Ptolemia. Nah, peta silsilah ini tidak membahas tentang sifat, ya, tentang sifat genetik, tetapi ini hanya peta silsilah dari suatu keluarga, gitu ya. Dalam hal ini adalah dinasti Ptolemy yang menjadi cikal bakal Cleopatra. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan untuk lebih jelas bisa kembali ke seri sebelumnya, yaitu pedigree 1, pedigree 2, atau peta silsilah 1, peta silsilah 2, dan peserta silsilah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.